surat para pemusik. Berarti dalam Al-Quran ada surat yang bicara tentang para pemusik ya. Dalam ceramah Ustaz Adi Hidayat ketika bicara tentang musik tadi, Ustaz Adi Hidayat itu menggunakan dalil tentang yang melegitimasi tentang musik itu surat Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara, kenapa kok surat ini disebut surat Asy-Syu'ara? Karena kata Asy-Syu'ara itu disebutkan di akhir suratnya, di akhir surat. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Wasyu'ara, dan ahli-ahli syair atau para penyair. Jadi kalau terjemahan Said Hidayat, dan para pemusik. Yattabi'uhum, mengikuti mereka, al-ghawun, orang-orang yang sesat. Ini berarti kritik Al-Quran terhadap syu'ara, para penyair. Kenapa demikian? Karena ada orang dari kafir Quraisy yang mengatakan Nabi Muhammad itu nggak ada bedanya dengan seorang syair, dengan seorang apa? Syair, ahli syair. Muhammad itu nabi atau syair? Nabi itu omongannya mutlak benar, omongannya berdasarkan wahyu, omongannya apa Pak? Menginspirasi, mempengaruhi orang lain, pasti benar. Syair omongannya menginspirasi orang lain atau enggak Pak? Ya, indah atau enggak? Ya, kontennya tapi apakah selalu hak sesuai dengan wahyu? Belum tentu kan itu. Sehingga Nabi Muhammad itu ya nabi dan rasul, bukan penyair, syair. Al-Quran sama. Ketika bicara tentang sesuatu pasti hak betul, kontennya nggak ada yang mengarah kepada kemaksiatan. Tapi kalau syair bisa ya, bisa baik, bisa tidak. Tapi syair ketika itu digunakan untuk apa? Memuji kemaksiatan. Makanya Al-Quran mengkritik, wasyu'ara'u yattabi'uhumul apa? Ghawun. Ahli syair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu para pensyair itu di setiap lembah dia mencari inspirasi? Maksudnya apa Pak? Mencari inspirasi, tidak penting yang diomongkan itu betul atau tidak gitu. Jadi ucapan yang indah yang mempengaruhi orang lain, tapi tidak, kontennya itu tidak selalu hal yang positif. Itu maksudnya Al-Quran menggunakan bahasa isti'arah atau tamthil ini. Kalau ahli syair itu annahum fi kulli wadin apa? Yahimun. Wa annahum, kemudian diperjelas, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Ahli syair itu mengatakan sesuatu yang ia tidak lakukan. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Beda dengan Nabi Muhammad ketika menjelaskan Al-Quran itu pasti diiringi dengan apa Pak? Amal gitu, amal. Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, kana khuluquhul Quran. Kalau engkau mau lihat the living Quran, Quran yang berjalan, yang hidup itu ya Nabi Muhammad ya. Tapi kalau ahli syair enggak, dia ngomong saja, omongannya indah, memukau, tapi belum tentu sesuai dengan yang ia kerjakan. Tapi dikecualikan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini termasuk ahli syair atau enggak Pak? Iya, ahli syair ketika bikin syair justru menumbuhkan keimanan, sebagaimana Hasan ibn Thabit bergeser dari syairnya yang dulu tidak jelas, ketika masuk Islam digunakan untuk menyanjung Rasulullah. Itu Hasan ibn Thabit. Wa amilus sholihat, punya iman juga, yang diomongkan juga dilakukan. Wa dzakarullaha katsira, dan mereka mengingat Allah banyak.
banyak mengingat Allah. Wa dzakaru, dan mengingat Allah katsiran, banyak. Nah ini sama Ustaz Adi Hidayat, berarti kalau pemusik yang iman, yang amal soleh, musiknya mengingatkan Allah, boleh. Ya, sebenarnya Pak, musik dengan syair itu ada bedanya atau enggak? Hah? Ada atau enggak Pak? Ada. Kalau syair apa Pak? Syair belum tentu diiringi musik ya, belum tentu diiringi musik. Dan syair ketika zaman jahiliyah itu tilqaian itu secara langsung Pak, spontanitas. Makanya Syekh Utsaimin ya, yang banyak dirujuk oleh teman-teman salafi, dia bilang lagu itu boleh tapi syaratnya tilqaian, spontanitas, nggak usah dikarang. Kalau dikarang dulu menjadi nggak boleh, karena ahli syair di zaman Nabi itu nggak ngarang dulu Pak, syair jahiliyah ya muncul, cari inspirasi, muncul secara spontanitas. Tapi kalau kita sekarang kan ngarang dulu, bahkan ngambil miliknya orang. Itu karena memahami bagaimana syair di zaman Nabi gitu ya. Tapi kalau musik meskipun musik itu sebenarnya music dalam bahasa Inggris itu sebenarnya diadopsi dari bahasa Arab Pak. Tapi ternyata setelah saya kaji, musik al-musiki dalam bahasa Arab itu sebenarnya juga kata serapan yang diambil dari kata Yunani gitu. Jadi dari Yunani masuk ke bahasa Arab masuk ke bahasa Inggris gitu. Kemudian bahasa Indonesia Pak, Indonesia belakangan. Itu ya. Berarti ada perbedaan. Kalau syair itu lebih spesifik gitu, karena tidak setiap syair diiringi dengan alat musik, dan syair ketika itu spontanitas. Tapi kalau musik sekarang Pak, lebih umum, sehingga yang dilakukan oleh Adi Hidayat wasyu'ara'u, dan para ahli syair atau para penyair diterjemahkan, dan para pemusik ini kadang-kadang konsekuensinya lebih besar. Karena apa? Bisa legitimasi musik-musik yang enggak jelas Pak. Ya kan gitu. Tapi yang saya amati Pak, mungkin jenengan bisa memiliki analisa yang lain ya. Sebenarnya Ustaz Adi Hidayat itu mau melakukan kontekstualisasi gitu. Mau melakukan kontekstualisasi, tidak menerjemahkan wasyu'ara itu secara literal ya, tapi secara konteksnya. Dalam memahami konteks ada linguistik konteks, memahami konteks kebahasaan, ada situational konteks, memahami situasi gitu. Ini yang dipertimbangkan sebenarnya. Kenapa demikian? Karena ingin mendekatkan bahasa Al-Quran itu dengan bahasa orang awam Pak. Penting untuk kita lakukan itu dalam menerjemahkan Al-Quran. Orang awam kalau bicara syair Pak, nggak paham syair itu apa. Tapi kalau bicara musik, pasti dari yang latar belakangnya baik yang berpendidikan, tidak berpendidikan tahu musik. Tapi kalau syair ya pasti hanya orang yang menekuni di bidang sastra Pak. Orang awam nggak punya bayangan. Nah, Ustaz Hidayat itu ingin melakukan kontekstualisasi, mendekatkan bahasa Al-Quran sehingga bisa dipahami oleh orang awam. Dan memang sebenarnya ada kesamaan. Syu'ara di zaman Nabi itu mendominasi apa Pak? Mendominasi opini lah kalau kita kan gitu. Kayak media kan mendominasi opini kan, orang awam kan opininya itu dipengaruhi oleh syair yang secara umum syair dipenuhi kemaksiatan dan mencerca, memaki Nabi sehingga dikritik gitu. Nah musik sekarang mendominasi kebaikan atau kejelekan? Kejelekan. Dan sebenarnya kalau saya membacanya semacam itu Pak, nggak tahu kalau jenengan punya analisa yang lainnya. Terjemahan kontekstual itu penting Pak, penting ya.
Penerjemahan kontekstual itu penting. Kiai Jawa, Pak, Kiai Jawa ya, dulu menerjemahkan adzab, Pak. Dzab itu apa? Kadal padang pasir. Itu dengan biawak atau srilo, apa? Srilo, atau biawak atau nyabi gitu. Kenapa? Karena dianggap memiliki kemiripan. Kenapa kok dilakukan kontekstualisasi? Karena di Indonesia nggak ada namanya dzab gitu, yaitu kadal padang pasir. Yang kedua, ini sebelum kita bahas ya, beberapa ulama Indonesia, Pak, ya nggak beberapa ya, ada, termasuk Profesor Quraisyab dalam tafsirnya itu menerjemahkan nakhlah. Nakhlah itu apa? Pohon kurma. Itu dengan pohon apa, Pak? Kelapa. Kenapa demikian? Karena di Indonesia nggak ada pohon kurma, yang ada pohon kelapa. Kenapa kok diterjemahkan pohon kelapa? Padahal namanya nakhlah dengan pohon kelapa itu nggak sama. Kenapa? Karena ada kemiripan. Dan penerjemahan kontekstual, Pak, di masa sebelum globalisasi, Pak, munculnya internet dan seterusnya, itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita orang Jawa nggak punya bayangan, nggak pernah melihat kurma, nggak pernah ke Saudi, nggak pernah ke Mekah atau ke Timur Tengah gitu, ya kan? Mungkin kalau sekarang, Pak, pohon kurma diterjemahkan pohon kurma, misalnya dalam cerita kelahiran siapa? Nabi Isa, ketika Maryam suruh apa, Pak, menggerakkan pohon kurma kan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban apa? Janiyah. Nakhlah itu diterjemahkan pohon kelapa. Biar punya bayangan, biar punya apa? Bayangan. Meskipun kalau kita sekarang diterjemahkan pohon kurma nggak apa-apa, kan bisa kita cek di internet. Bayangan gambarnya pohon kurma itu kayak gini. Penerjemahan kontekstual itu penting, Pak. Tapi kadang-kadang ya juga menemukan permasalahan. Sehingga kalau Ustaz Adidat menyederhanakan wasyu'ara, para pemusik, jenengan langsung paham. Wasyu'ara, para penyair. Penyair ini sing piye to, aku syair bahasa Arab satu saja ada yang hafal? Gak ada. Tapi nak lagu ya telah dulu masih ya paling gak. Tapi kalau lagu itu jangankan satu, mau minta berapa saya nyanyikan semuanya kan. Nah, di sini maksud saya itu. Tapi kadang-kadang menemui problemnya, Pak, ketika Kiai Jawa menerjemahkan dzab yang dalam hadis Ibnu Abbas di Bulughul Maram kan, ukila adzabbu ala ma'idati sallallahu alaihi wasallam. Dzab itu dimakan di depan Rasulullah, berarti hukumnya apa? Halal. Tapi ternyata dzab kadal padang pasir dengan biawak itu beda. Kadal padang pasir dalam Hasyiah Qulyubi wa Umairah, hasyiahnya Al-Mahalli, sarahnya kitabnya Imam Nawawi Minhajul Talibin, itu dikatakan dzab itu hidupnya sab'umi atisatin, 700 tahun, Pak, hidupnya. Kalau biawak berapa? Enggak tahu ya kita. Yang kedua, anahu apa, Pak? La yasrabul ma', dia enggak minum air. Biawak minum air atau enggak, Bu? Uripe ning banyunan ini jelas minum air. Terus apa? Anahu yabulu fi arba'ina yawman maratan. 40 hari kencing satu kali. 40 hari kencingnya hanya satu kali, padahal enggak minum air. Yang berikutnya, kalau jenis kelaminnya itu jantan, kelaminnya 2, Pak. Kalau jantan 2, kalau betina juga 2, berarti alat kelaminnya 2. Biawak semacam itu? Enggak tahu juga, enggak ya, yang jelas enggak. Kan ada problem.
Sehingga hukumnya kalau kadang padal pasir, dzab hukumnya apa? Halal. Sekarang menjadi kuliner Pak di negara Arab itu. Kalau nyabi apa Pak? Hukumnya apa? Haram, haram, haram. Kenapa? Bertaring dan juga masuk kriteria apa Pak? Hewan yang buas dan menjijikkan tadi. Sehingga kalau Kiai Jawa dulu menerjemahkan dzab dengan seliro atau biawak, itu nggak ada problem. Nggak ada problemnya apa? Zaman tidak seperti sekarang Pak. Nggak ada orang yang makan biawak nyabi. Sekarang semuanya dimakan Pak. Tapi kalau masih diterjemahkan seliro nyabi, itu punya risiko. Meskipun sebenarnya ingin melakukan konteks konseksualisasi. Dan terjemahan Ustaz Adi Hidayat itu semacam itu ya. Sehingga para pemusik itu bayangannya kemana ya? Kalau kita yang muslim Pak, pasti musik islami. Ya kalau ayat ini dibaca oleh orang yang nggak jelas Pak. Wasyu'ara, surat syu'ara itu para pemusik. Ini dia semakin semangat untuk mengembangkan musik ke arah kemaksiatan. Tapi sebenarnya ada nilai positifnya ya. Tetapi terjemahan itu apa Pak? Tadi ada konsekuensinya gitu. Ya sebagaimana Kiai Jawa dulu melakukan kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu penting gitu. Penting untuk memahami bahasa Al-Quran semakin dekat. Tapi pemahamannya tentu harus dikontrol dan dikembalikan kepada pemahaman aslinya. Itu mungkin ya kajian kita. Bisa dipahami atau enggak? ya. Oke, kita tutup, enggak ada pertanyaan ya.